Rasti 90,6 FM, Radio Lawan COVID-19. Selamat siang, Assalamualaikum, Sobat Rasi, apa kabar? Mudah-mudahan hari ini kabar baik menyertai Anda. Dan seperti apa yang sudah kita sampaikan kemarin, bahwa hari ini kita bakal ngobrol bareng bersama Bawaslu Kabupaten Magetan. Dan saat ini sudah hadir tamu kita dari Bawaslu Kabupaten Magetan, yaitu ada Pak Arief Purnomo, SPD. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Arief. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Radio Rasi. Ya, terima kasih atas waktunya. Pak Arief Purnomo ini selaku Kordif Hukum, Humas, dan Data Informasi, seperti itu. Iya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol mengenai peran media dalam pengawasan pemilu, seperti itu. Nah, nantinya Sahabat Rasi tetap aja merapat di 90,6 FM. Karena juga sampai jam 11 yang nanti kita bisa sharing ngobrol bareng juga. Oke, langsung saja Pak Arief, ini kan tahun pemilu juga. Nah, tentu saja Bawaslu ini tugasnya juga luar biasa sibuknya kan tahun-tahun ini kan. Bulan-bulan terakhir ini juga apalagi. Karena juga beberapa daerah di beberapa kabupaten kota juga sedang melakukan yang namanya pemilihan kepala daerah. Nah, Pak Arief, kalau di Magetan ini kan juga nggak ada. Maksudnya sudah dilakukan kemarin kan? Ya, betul. 2 tahun yang lalu sudah usai. Nah, ini Bawaslu sendiri secara umum kesibukannya apa sih sekarang kalau boleh tahu, biar saudara juga lebih paham kan gitu. Sebagai pengawal, monggo silakan. Terima kasih Mas Andra. Jadi saya mewakili Divisi Humas Bawaslu Kabupaten Magetan. Jadi perlu kami sampaikan dulu Mas Andra, untuk Bawaslu itu sebenarnya baru berdiri di tingkat kabupaten kota itu 2 tahun yang lalu. Jadi kita berdiri resminya itu tanggal 18 Agustus 2018. Ya. Jadi baru 2 tahun lah. Baru 2 tahun. Itu secara nasional? Secara nasional di tingkat kabupaten kota. Jadi kita dilantik secara nasional 18 Agustus 2018. Artinya usia 2 tahun itu kan usia yang masih sangat belia sekali. Masih belia. Bukan belia, tapi masih kanak-kanak. Masih bayi ya. Masih bayi. Artinya kita mencoba masih menata kelembagaan, bagaimana Bawaslu secara kelembagaan itu bisa memberikan yang terbaik sesuai dengan tugas kita. Untuk Magetan tahun ini itu tidak ada pilkada. Ya. Meskipun tetangga-tetangga kita hampir semuanya pilkada di wilayah Mataraman. Yang tidak ada itu hanya Magetan dan Madiun. Lah kita sebagai tanggung jawab terhadap pengawasan di Kabupaten Magetan, di sela-sela ini kita mengadakan kegiatan-kegiatan, intinya edukasi lah. Edukasi ke masyarakat, bagaimana politik uang itu berjalan, bagaimana pemilih pemula itu seharusnya nanti pada saat nyoblos itu kita edukasi. Jadi intinya Bawaslu itu bergerak sekarang itu di pencegahan lah, dan edukasi kepada masyarakat. Kita terjun ke desa-desa juga, bekerja sama dengan kepala desa beberapa. Kita undang warga masyarakat, kita sampaikan bagaimana idealnya pemilu itu berlangsung. Mungkin itu. Jadi istilahnya pemberian wawasan kepada masyarakat, khususnya para pemilih baru, seperti pemula seperti itu, Mas. Ya, salah satunya pemula. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin tugas pokok dari Bawaslu sendiri ini apa? Kan tentu banyak sekali kan. Ya, betul. Jadi secara garis besar ada 3. Kalau di Bawaslu itu terkenal dengan CAT. Cegah, awasi, tindak. Ya. Jadi secara umum Bawaslu itu kan menangani semua pelanggaran pemilu maupun pilkada. Tugas kita itu memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang terjadi setiap tahapan pemilu maupun pilkada. Yang pertama, kita mencegah. Bawaslu mencegah
bagaimana supaya pelanggaran itu tidak terjadi. Lah pencegahan itu ya seperti tadi itu, roadshow ke desa-desa, ke pemilih pemula, ke beberapa organisasi kepemudaan. Terakhir kita kerjasama dengan Kemenak, Kementerian Agama, kita adakan kerjasama dengan penyuluh-penyuluh agama. Mari kita edukasi bersama-sama masyarakat. Itu dalam rangka pencegahan. Nah, itu C yang pertama. Yang kedua A, awasi. Jadi setelah kita cegah, kita sampaikan yang boleh, yang tidak itu seperti apa, ternyata masih ada yang tetap harus diawasi, kita maju ke awasi. Jadi kita mengawasi jalannya dari proses awal penyelenggaraan sampai dengan tahap akhir penyelenggaraan pilkada maupun pemilu. Setelah dicegah, diawasi, ternyata masih ada pelanggaran, nah baru kita tindak, CAT itu. Jadi cegah, awasi dan tindak. Tetapi secara garis besar kita sebenarnya kuatnya ke pencegahan sebenarnya itu. Sebelum diawasi dan ditindak. Tentu saja CAT ini juga tidak bisa dikatakan pasti terjadi. Nah, gitu kan namanya juga demokrasi kan, banyak orang kadang, nah ada yang namanya pelanggaran ataupun tidak, ini pasti ada. Nah biasanya kalau untuk pelanggaran sendiri apa aja nih Mas? Kalau di wilayah Magetan, pelanggaran yang sudah kita terima, jadi pelanggaran kita bedakan nanti ya Mas. Ada yang berupa laporan, ada yang berupa temuan. Kalau temuan itu adalah temuan penyelenggara Bawaslu, Panwasam sampai di tingkat desa, itu namanya temuan. Lah kalau ada masyarakat yang tahu pelanggaran, itu namanya laporan. Jadi pelanggaran itu sumbernya ada dua, temuan dan laporan. Kalau dari masyarakat berarti berbentuk laporan. Lah laporan-laporan yang masuk ke kita itu biasanya terkait erat dengan ASN, kenetralitasan. Terus yang kedua terkait dengan politik uang. Ini yang nyampe sekarang kayaknya masih kita perjuangkan bersama-sama ini kayaknya Mas. Masalah politik uang gini, masalahnya kalau ya orang Indonesia Serbasuki mau BW itu tadi. Betul, apalagi wilayah Mataraman lah. Betul. Sangat kental dengan itu. Kemudian terus kita yang tadi politik uang, terus ASN, terus ada laporan lagi terkait dengan undang-undang instansi lain. Misalkan ada penyelenggara yang ternyata bekerja juga di instansi yang lain, misalnya laporan-laporan seperti itu. Tapi secara garis besar kita itu seringnya laporan itu politik uang dan netralitas ASN itu tadi ya. Lainnya. Secara garis besar untuk Magetan seperti itu. Nah, kalau kita ngomong pelanggaran selama 2 tahun terakhir ini juga maksudnya pas waktu momen pilkada sendiri di Magetan. Ini kemarin kan sudah dibentuk nih. Pas waktu pilkada pemilihan bupati ataupun kepala daerah pada waktu itu, ini tentu tugas yang bukan hal yang mudah juga. Tentu banyak sekali elemen yang membantu dari tugas-tugas Bawaslu sendiri. Nah, ini Bawaslu kan tingkatnya kabupaten. Kalau kecamatan ataupun kelurahan atau bagaimana, ini ada pembagian tugasnya, Mas? Ada. Jadi di kabupaten kita pimpinan semua ada 5. Ada 5 itu yang menghandle seluruh tugas kabupaten. Di kecamatan setiap pemilu itu ada namanya Panwascam, panitia pengawas kecamatan. Nah di tingkat desa itu namanya pengawas tingkat desa, PPDK. Panitia pengawas desa atau kelurahan. Jadi setiap level itu, setiap jenjang itu punya tugas masing-masing tentunya. Panwascamnya tugasnya apa, pengawas desa tugasnya apa, terkait dengan pelaporan-pelaporan pelanggaran dan temuan-temuan. Seandainya ditemukan adanya pelanggaran. Jadi secara garis besar Bawaslu sebenarnya bergerak menegakkan aturan apa yang tidak diperbolehkan.
Kalau yang boleh itu kan tidak kita atur. Ya. Itu kan terserah pelaku politik ya. Istilahnya memang nggak melanggar aturan yang ditetapkan oleh Bawaslu sendiri. Ya, ada undang-undangnya. Jadi kita menegakkan undang-undang itu selama tidak bertentangan dengan undang-undang, maka berarti diperbolehkan. Gitu. Secara garis besar itu. Secara garis besar. Jadi urutannya ke sistem ataupun struktur organisasinya dari tingkat kabupaten katakan, membawai kecamatan dan juga kelurahan ataupun desa. Jadi nanti kalau ditemukan pelanggaran di tingkat desa, lapornya bisa ke pengawas desa atau ke kecamatan juga tidak apa-apa. Kalau ada laporan di tingkat kecamatan, boleh ke kabupaten, boleh ke kecamatan. Pokoknya fleksibel lah. Semuanya boleh, bahkan melalui aplikasi juga sudah ada sekarang. Namanya Gowaslu. Jadi bisa di-download di Play Store. Jadi aplikasi itu nanti ada semacam bagaimana cara melaporkan pelanggaran. Jadi kita sudah mengarah ke sana. Jadi itu memudahkan masyarakat bagi yang mau melaporkan adanya pelanggaran. Jadi intinya itu bisa diakses siapa aja. Boleh siapa saja. Baik masyarakat umum seperti itu ya. Boleh. Oke. Nah, Sahabat Terasi, nanti kita akan balik lagi tentu saja ngobrol-ngobrol kita barengan tamu kita dari Bawaslu Kabupaten Magetan, ada Pak Arief Purnomo. Dan tentu saja untuk Anda yang nanti ingin bergabung boleh, tapi jangan kemana-mana, tetap merapat di 90,6 FM Magetan. COVID-19, Sahabat Terasi masih berlanjut obrolan kita bersama Pak Arief Purnomo SPD selaku Kordif Hukum, Humas dan Data Informasi. Tentu saja satu hal menarik tentang obrolan kita yaitu masalah media ataupun peran media dalam pengawasan pemilu. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa mengenai tugas-tugas pokok dari Bawaslu sendiri mengenai apa aja, ya kan? Terutama 3 pokok tadi, CAT itu tadi, cegah, awasi, dan tindak. Nah, ini kalau ngomongin masalah tindakan, nah ini sebenarnya kalau mau dijabarkan banyak sekali Mas Arief. Ya. Sampai besok nggak akan selesai mungkin. Ya. 1 hari betul. 1 hari itu, makanya ya. itu. Betul. Nah, secara garis besar, pelanggaran-pelanggarannya ada baik temuan ataupun laporan. Ini biasanya kan memang ya tidak lepas dari yang tadi netralitas sama politik uang. Ini yang paling sering kita jumpai di lapangan. Nah, semisal nih Mas, dari seorang paslon, katakan memberikan bentuk bantuan. Ya, kepada suatu daerah mungkin ya, pasir kayak semen atau bagaimana, itu bisa dikategorikan yang namanya politik uang juga. Ya. Jadi selama ini ya Mas ya. Politik uang itu diidentikan dengan uang. Selama ini. Karena bahasanya politik uang, money politik. Itu susahnya ya. Jadi merubah mindset politik uang itu tidak hanya sekedar uang. Kalau di undang-undang itu bacanya agak panjang, tetapi secara garis besar politik uang itu di luar apa yang kita pakai di tubuh kita. Secara garis besar lah. Baju, topi, kaos kaki, macam-macam yang kita pakai itu bagian dari atribut kampanye. Berarti itu diperbolehkan dalam bahasa undang-undang. Selain apa yang kita pakai, itu bagian dari politik uang. Beras, sembako, minyak, semen, semua itu bagian dari itu. Hanya saja untuk menindak itu tidak gampang. Banyak faktor yang harus kita perjuangkan sebenarnya. Ini karena ya kembali ke itu tadi, maksudnya temuan ataupun laporan itu tadi. Kalau ada laporan, semisal tapi nggak ada saksi ataupun nggak ada bukti, itu bagaimana? Jadi gini, untuk
laporan dan temuan sebenarnya sama. Syaratnya kalau di bahasa hukum itu kan formil dan material ya. Tapi kayaknya terlalu tinggi kalau ini. Intinya ada saksi, ada barang bukti. Ada barang bukti tanpa saksi susah untuk diproses. Karena itu nanti kalau kita memasukkan ke kepolisian, penyidik, kejaksaan, lanjut ke pengadilan, nanti yang menjadi saksi siapa? Dalam persidangan harus ada saksi. Alat bukti mungkin masih bisa kita carilah, dalam bahasa hukum masih bisa kita cari, tetapi yang menjadi faktor utama susah untuk memberantasnya itu adalah saksi. Itu tadi. Sedangkan untuk temuan yang ada di Bawaslu ke bawah itu kan tenaganya terbatas, Mas. Pengawas desa hanya 1, Panwas hanya 3. Dengan wilayah Magetan yang begitu luas per kecamatan misalkan. Artinya kita sangat berharap laporan masyarakat sebenarnya. Laporan dari masyarakat, mari kita aktif bersama-sama, kita bangun bersama-sama. Jadi tugas kita selama ini ya kita menyadarkan, ayo kita sadar bareng-bareng bagaimana politik uang itu kita minimalisir lah. Jangan kita bumbu-bumbu itu terus menjadi suatu yang besar. Kita minimalisir meskipun tidak 100% berhasil mungkin. Itu. Seperti yang tadi sudah disinggung juga, kalau masalah politik uang ini memang sudah ada sejak zaman kolonial ya. Iya, betul. Sejak zaman Belanda. Sejak zaman Belanda. Jadi sejarahnya sangat panjang. Panjang sekali. Sangat sampai panjang. Sekarang kan. Sampai sekarang. Jadi kalau literasi bacaan yang ada, politik uang itu berasal dari zaman Belanda dulu. Jadi orang memilih pimpinan itu kepala desa atau lurah zaman dulu itu ya, sesuai dengan keinginan Belanda, maka yang memilih itu dikasih apa itu. Biar pilihannya sesuai dengan keinginan Belanda. Dari zaman Belanda sampai sekarang udah ratusan tahun. Artinya itu sudah menjadi budaya. Karena udah berlangsung ratusan tahun bukan puluhan. Lah untuk melawan budaya tidak mungkin dalam 1 tahun 2 tahun. Harus kita lawan dengan budaya juga. Jadi budaya harus dilawan dengan budaya. Kalau budaya harus dilawan dengan hukum saja, nggak nyambung nanti, Mas. Karena ratusan tahun itu harus dilawan dengan budaya juga. Nah, tugas kita Bawaslu itu mencoba untuk membudayakan itu. Bahwa politik uang itu tidak serta-merta baik gitu. Meskipun antara politik uang dengan rezeki itu bedanya tipis sebenarnya. Orang-orang itu berbicara politik uang itu rezeki saya gitu. Makanya kita membudayakan lah. Jadi, mari kita berjuang bersama-sama. Istilahnya membudayakan agar tidak terus menjamur kan. Ya, betul. Tapi ya akhirnya kembali ke masyarakat juga. Ya, betul. Jadi tingkat kesadaran masyarakat sendiri bagaimana kan gitu. Ya. Yang jelas sudah ada ikhtiar bagaimana agar politik uang ini tidak terus ada, terus menjamur, yang akhirnya nanti ujungnya juga akan menjadi suatu masalah, mungkin bisa dikatakan seperti itu, Mas ya. Iya. Jadi memilih bukan karena keyakinan ataupun nurani dari pemilih sendiri, akan program-program dari paslon ya, karena duitnya itu tadi. Ya. Tapi ada fenomena terakhir yang cukup menarik terkait dengan pilkades. Jadi mbahnya politik uang, sumber asalnya itu kan sebenarnya pilkades. Jadi, dari zaman dahulu sebelum pemilu. Istilahnya awalnya dari pemilihan kepala desa tingkat desa. Ada sesuatu yang menarik pilkades terakhir itu, bahwa calon yang mencalonkan diri menjadi kades itu tidak, yang jadi itu beberapa tidak yang nyebarnya paling besar misalkan. Jadi tidak ada jaminan sekarang saya punya uang ini kita bagikan di pilkades itu saya jadi. Bisa jadi. Nggak ada jaminan sekarang. Betul. Dan itu fenomena yang menarik saya pikir. Ya. Ternyata uang itu bukan segalanya. Berdasarkan penelitian yang kita telitilah di pilkades kemarin itu, bisa jadi faktor keluarga, yang paling penting itu faktor ketokohan.
Jadi tokohnya itu bisa dipercaya, bisa membawa desa itu baik, maka kita akan pilih. Istilahnya memang pilihan masyarakat desa tersebut kan. Iya. Orang yang memang diberikan kepercayaan untuk memimpin desa tersebut. Iya, itu fenomena yang menarik. Ya. Jadi ternyata uang itu bukan satu-satunya faktor keterpilihan seseorang. Dan itu kita apresiasi lah. Meskipun politik uang tidak serta-merta bisa hilang ya, tetapi kita apresiasi. Ternyata perubahan mindset orang itu situ. Jadi akhirnya begini Mas, apa namanya? Politik uang tetap berjalan di situ. Maksudnya ada temuan ataupun laporan, tapi bukan berarti akan bisa memberikan hasil yang memuaskan seperti itu ya. Jadi prosedurnya ya, prosedur di internal Bawaslu itu kan tidak Bawaslu saja, ada penyidik kepolisian, ada dari kejaksaan sebagai jaksa penuntut umum nanti. Jadi semua proses yang terkait dengan pidana, kita nanti masuknya ke wilayah itu, namanya Gakumdu. Jadi Gakumdu itu gabungan dari Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Karena kita tidak bisa menuntut dalam proses persidangan. Itu wilayahnya kejaksaan. Lah namanya penyidik dengan kejaksaan itu kan untuk membawa ke pengadilan syaratnya lumayan lah. Terutama saksi dan alat bukti itu. Iya. Jadi ada kasus, saya ambil kasus di Magetan ya. Ada kasus politik uang, alat buktinya itu ada, barangnya yang dibagikan itu ada, dan di Bawaslu ada sekarang itu. Tetapi saksinya tidak ada, dan tidak mau ada yang menjadi saksi. Karena kita paham lah, saksi itu kan ya resikonya lumayan. Tentang keselamatan, tentang macam-macam itu kita paham itu. Kita cari saksi dan sudah ada saksi yang melaporkan disambut kembali misalkan. Artinya ini terkait erat dengan kesadaran kita semuanya. Kalau alat buktinya ada, saksinya ada, kita siap proses itu. Tetapi kalau saksinya tidak ada ya nggak bisa diproses. Susah, nggak bisa diproses untuk penyidik kepolisian. Itu inti dari setiap pengawasan itu, ada alat bukti dan ada saksi. Jadi istilahnya kalau memang ada pelanggaran, baik temuan atau laporan, harus ada yang namanya barang bukti dan juga saksi. Iya. Kalau nggak ada saksi, nggak bisa diproses ke pengadilan. Nggak bisa. Tapi kalau katakan oke, ada saksi, tapi kalau untuk buktinya masih bisa, katakan untuk temuan-temuan yang lain mungkin bisa membantu dalam proses hukum itu tadi. Iya, betul. Baik, Sobat Terasi, jangan kemana-mana, nanti akan balik lagi selepas beberapa informasi berikut ini. Masih bersama Bawaslu Magetan sampai jam 11 siang. Radio lawan COVID-19, saudara masih berlanjut obrolan kita bersama Bawaslu Kabupaten Magetan, di mana kita juga masih bersama Pak Arif Purnomo selaku Koordif Hukum, Humas dan Data Informasi. Nah, tadi sudah dijelaskan banyak sekali mengenai hal-hal yang menarik tentu saja tentang tugas-tugas Bawaslu sendiri dan fenomena yang sampai sekarang juga masih terlihat dan dirasakan, yaitu tadi politik uang itu tadi, money politik. Ini suatu hal yang sejak zaman Belanda kolonial sampai sekarang juga masih ada. Nah, apakah ini akan terus terjadi? Apakah ini akan terus menjadi budaya? Apakah ini akan terus selalu ada di setiap pemilihan kepala daerah? Ini adalah sebuah pertanyaan dan juga tugas besar ya. Tentu saja Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu. Ini tugas besar loh. Ya, sangat besar itu. Melawan budaya yang ratusan tahun itu udah sangat besar tugasnya. Nah, kalau tentu saja kita nggak bisa memprediksi kapan bisa melawan budaya itu dengan tadi dikatakan dengan sebuah budaya juga, budaya baru ya. Karena juga budaya yang katakan sudah mendarah daging di masyarakat, bisa dikatakan seperti itu, akan ditebus dengan budaya yang baru yang tentu saja
sangat berat sekali nantinya untuk bisa menembus budaya lama ini tadi. Tugas berat Bawaslu untuk menangani masalah ini nantinya. Persoalannya adalah si calon membutuhkan suara, pemilih membutuhkan sangu. Persoalannya itu. Iya, jadi calonnya itu membutuhkan suaranya. Akhirnya begini, simbiosis mutualisme kan mutualismenya saling itu. membutuhkan itu tadi kan. Ya, betul. Dan itu tidak bisa kita lawan sendirian Bawaslu, enggak mungkin bisa itu. Saya pastikan enggak mungkin bisa. Jadi strategi politik uang itu sebenarnya ada dua, ada top up, bottom up. Jadi top up itu berawal dari undang-undangnya dulu yang benar. Kita dorong Bawaslu kemarin pemilu 2019, kita tidak bisa banyak bergerak tentang politik uang karena memang undang-undangnya ada yang sedikit bermasalah. Nah, dari atas dulu yang kita perbaiki harusnya ya. Dari sistemnya dulu. Kalau sistem yang baik, Bawaslu itu kan hanya pelaksana sistem itu. Kalau undang-undangnya itu memberikan keleluasan banyak terhadap penindakan politik uang, Bawaslu bisa. Tetapi kalau undang-undangnya itu masih agak lemah, katakan samar, agak susah juga kita bergerak. Jadi istilahnya yang paling berpengaruh adalah undang-undang yang memang harus benar-benar tegas dalam menangani kasus ini. Iya, betul. Dari hulu sampai hilir ya. Iya. Ini tentunya harus dikompakkan begitu Mas. Ya, kalau budaya itu kan berawal dari bawah dulu. Kita dorong kepala desa, kita dorong Kemenak itu ada penyuluh-penyuluh agama, ada Modin dan seterusnya itu. Kita kerjasama dengan kelembagaan kepemudaan, sudah ada gitu. Mari kita bergerak bersama-sama. Ini secara budaya. Tetapi dari atas secara sistem juga harus ditopang. Tidak bisa budaya tanpa sistem. Karena tugas kita itu harus tersistem. Jadi dari pusat kampanye, dari pusat bergerak, dari bawah juga bergerak, ketemu di titik tengah nanti. Gitu. Nah, dan satu lagi ini juga tidak lepas dari peran serta masyarakat juga. Ini akan menjadi kunci ya. Masyarakat menjadi kunci dari kesuksesan untuk memberantas yang namanya politik uang ini tadi. Kalau masyarakat nggak mau dikasih duit, nggak bakal ada. Ya, betul. Tapi nggak ada tapinya. Nggak mungkin orang dikasih duit kok nggak mau. Nah, pasti mau. Pasti mau. Lah persoalan sekarang itu di era media sosial. Kita masuk ke media sosial ya. Media. 15 tahun yang lalu mungkin medsos nggak seperti sekarang, Mas. Jadi media massa masih pemegang kendali informasi. Sedangkan media massa itu kan ada kode-kode etik jurnalistiknya. Betul. Artinya membuat berita itu tidak mudah lah. Nggak sengawur. Nah, nggak sengawur media sosial. Kalau media sosial itu kan hanya posting satu kata saja sudah menjadi berita. Betul. Apalagi satu kalimat, apalagi beberapa kalimat. Artinya masyarakat itu sekarang bingung sebenarnya. Yang jadi patokan kita itu apa? Media sosial sekarang menjuarai lah dalam pemberitaan. Ada WA, ada Twitter, ada Facebook dan lain sebagainya. Dan itu yang sekarang menggurita. Betul. Di masyarakat. Sedangkan media massa malah justru agak telat beritanya. Kalau media massa itu kan butuh besok atau berapa jam setelahnya. Karena memang di situ ada yang namanya editor, ada namanya pokoknya kode etik jurnalistik lah. Ada. Prosesnya juga lama. Prosesnya tidak gampang. Nggak gampang. Untuk membuat sebuah berita. Gitu. Nunggu terbit pun juga harus ada yang namanya seleksi itu tadi. Ya. Bener nggak diberitakan gitu? Ya. Ada sistem cover site-nya itu lah. Jadi harus berimbang. Betul. Antara yang pro dan yang kontra. Lah dikemas dalam sebuah berita di media massa. Lah medsos kan tidak. Hanya satu pendapat langsung diposting menjadi sebuah berita. Nah, ini ada, tantangan kita lah. Ada sebuah tugas juga bagi teman-teman dari Bawaslu ataupun dari media juga. Dengan adanya teknologi yang sekarang sudah mulai
ya luar biasa lah, katakan kalau sosial media itu sekarang banyak sekali Ya. media sosial yang di situ banyak memberikan pelayanan ataupun fasilitas untuk posting-posting. Nah, Ya. itu kan. Jadi ini juga PR juga buat teman-teman masyarakat, jangan asal posting. Ya. Bener nggak nih berita hoax nggak? Ataupun benar ini real nggak kan gitu. Ya. Tapi kalau hoax nggak usah lah pakai posting-posting yang tentu saja belum tentu ada kebenarannya, di informasi itu kan begitu. Nah ini sosial media bisa juga menjadi alat propaganda juga. Sebenarnya. Yang ditakuti kan begitu, Mas. Iya, betul. Betul. Yang jadi masalah kan bisa menjadi alat propaganda yang nantinya akan berakibat yang luar biasa. Nah, ini peran media dalam pengawasan pemilu, tentu Bawaslu sendiri ini juga punya harapan bagaimana peran media dalam mengikut sertakan ataupun dalam merangkul media sebagai alat pengawas pemilu seperti itu. Jadi sebelum ke media pengawas pemilu, saya sampaikan gini gambarannya, Mas. Jadi sekarang itu ada kesenjangan pemahaman terhadap sebuah berita. Jadi ada elit atas dan ada tataran di bawah grassroots seperti kita itu. Kalau di tingkat elit selesai, nalar untuk memikirkan ini benar nggak masih berjalan. Tetapi persoalannya di kita itu hampir sebagian besar itu di tataran grassroots paling bawah. Dan yang paling bawah itu biasanya pakai perasaan. Betul. Itu jadi ada kesenjangan pemahaman terhadap berita. Makanya kita mendorong untuk media-media itu, mari kita sampaikan berita itu yang berimbang, yang aktual, faktual, dan berimbang lah. Jadi kita sama-sama mengedukasi masyarakat. Ayo kita jalan bareng, ayo kita paham bersama gitu. Nah, masalah hoax itu kan bukan di wilayah Bawaslu sebenarnya. Itu di wilayah Undang-Undang ITE itu. Jadi kalau nanti ada pelanggaran-pelanggaran, itu kan ada beberapa pelanggaran sebenarnya, Mas, di Bawaslu itu. Ada pelanggaran pidana, ada pelanggaran administrasi, ada pelanggaran kode etik, dan ada pelanggaran hukum lainnya. Jadi kalau ada pelanggaran itu tidak masuk pidana pemilu, berarti bisa jadi masuk pidana hukum lainnya. Dan rata-rata medsos itu belum tercover dalam undang-undang kepemiluan, pidananya. Makanya ranahnya itu masuk pidana hukum lainnya. Lah pidana hukum lainnya itu bukan wilayah Bawaslu, itu wilayah penyidik kepolisian. Betul. Itu. Jadi hati-hati terkait dengan postingan terkait dengan pemilu macam-macam itu wilayahnya pidana hukum lainnya bisa jadi ke arah sana. Bisa jadi Bawaslu kalau masih ada kaitan dengan Bawaslu ataupun dengan kayak hoax atau bagaimana, maksudnya ke undang-undang IT langsung sama kepolisian. Ya, kita yang melaporkan. Kita menjadi pelapor enggak apa-apa. Ini ada berita ini, tolong ini ditindak seperti apa, diklarifikasi benar apa tidaknya. Tetapi itu bukan di wilayah Bawaslu. Kekuasaan Bawaslu. Nah, kita sudah terjadi pemilu kemarin seperti itu. Jadi ada netralitas, kita panggil, ternyata ini bukan wilayah Bawaslu, bisa jadi itu wilayah Komisi ASN misalkan. Tetapi ada surat yang masuk ke Komisi ASN atas nama Bawaslu bahwa telah terjadi ini. Tetapi pelanggarannya itu di wilayah hukum lainnya itu tadi, bukan pidana pemilu. Bisa jadi seperti itu, banyak kasus. Tetapi rata-rata orang-orang pelanggaran pasti yang ditunjuk Bawaslu terkait dengan pemilu, padahal belum tentu pidana hukum pemilu. Jadi istilahnya bisa menjadi wilayah dari hukum lainnya, yang tentu saja biarpun masih ada kaitan dengan masalah pemilu juga, seperti itu. Jadi tidak serta-merta full dari
tugas ataupun kekuasaan Bawaslu sendiri seperti itu. Iya, tetapi kita punya kewajiban untuk sama-sama mengawasi lah. Mengawasi tadi. Semuanya dan mengawasi. juga berhak melaporkan kan. Iya, berhak melaporkan itu. Nah, kalau Bawaslu Magetan sendiri kan usianya juga masih baru dibentuk 2 tahun terakhir gitu kan. Tentu banyak sekali hal-hal menarik, pengalaman-pengalaman yang ya sampai sekarang kayak tadi BB-nya masih ada, barang bukti masih ada. Ini bagaimana? Istilahnya nanti karena juga kasusnya katakan untuk proses pengadilan nggak bisa berlanjut, ini bagaimana? Jadi satu contoh tapi bukan di Magetan tapi tetangga Magetan lah. Jadi ada tangkap uang itu sekitar berapa puluh juta. Uang itu ada, bentuknya ada, uangnya uang asli ada. Tetapi tidak bisa diproses secara hukum karena banyak faktor lah, saksinya mengundurkan diri, terus dan lain sebagainya itu. Artinya ini kejadian yang menarik dan uangnya ini membingungkan ini. Ini mau dibawa kemana? Uangnya mau dibawa kemana ini? Bawaslu juga tidak punya pasangan yang memberikan di apa? Yang terjaring itu. Yang terjaring juga nggak ngaku ini uang saya, ya masih tersimpan juga di kita. Dikembalikan uang negara itu kan harus melalui proses pengadilan juga. Artinya barang bukti yang ada di Magetan sekarang misalkan sembako ada masih kita pegang. Tetapi bingung ini punya siapa ini. Jadi nggak ada yang mau mengaku orangnya. Tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan itu tadi. Nah, kayaknya perlu dibagi-bagi. Di ada ini buat bangun masjid atau apa gitu aja. Dan nggak berhak juga. Karena itu uang tidak bertuan. Betul. Takut kita kalau ada apa-apa. Akhirnya kan begini, barang bukti yang katakan yang tidak bisa terproses ke ranah hukum karena juga kendala dari itu tadi, saksinya mengundurkan diri ataupun muntir nggak berani jadi saksi tadi. Akhirnya barang bukti ngendap di Bawaslu sendiri, baik uang ataupun sembako ataupun yang lainnya. Apakah nantinya ada aturan ataupun putusan yang dibuat bahwa nanti BB ini nantinya akan larinya ke sana atau larinya ke sana begitu, Mas? Belum ada arahan kalau itu. Jadi yang BB itu masih kita pegang sampai kapanpun. Tetapi itu punya siapa belum ada arahan, kecuali nanti undang-undangnya yang memutuskan. Tanpa undang-undang kita tidak berani melangkah apapun. Atau dimusnahkan atau bagaimana? Dimusnahkan pun kita nggak berani. Karena bukan wilayah kita memusnahkan. Kasihan, kalau duit sih nggak apa-apa. Iya kan? Kalau beras sembako nanti bagaimana kan gitu loh, Mas. Jadi barang bukti yang katakan kebutuhan pangan kayak beras, sembako dimakan waktu kan akhirnya itu nanti kan. Tetapi kita tidak berani melangkah tanpa karena memang aturan yang belum bisa memastikan mau dibawa kemana itu nanti barang buktinya. Ya akhirnya diam di tempat gitu. Nah, ini sebuah ataupun satu hal yang unik tentu saja. Jadi kalau barang bukti yang akhirnya numpuk banyak, duit berapa sampai ratusan juta, bagaimana nggak ada yang mengaku itu duit siapa, semangkuk siapa. Ini juga sebuah apa ya, dilema juga kan gitu. Eman-eman mau dibawa kemana juga belum jelas. Dibawa pulang juga nggak boleh. Dibawa pulang dihitung karo kancang-kancane ya gak oleh kan gitu. Karena memang bukan haknya kan gitu. Tapi itu terjadi. Dan itu terjadi, bukan hanya cerita ya. Jadi itu yang menjadikan undang-undang pemilu itu sekarang kan sedang pada proses revisian. Jadi rezim pemilu ke depan itu kan rencananya ada pemilu nasional, ada pemilu daerah. Nah sekarang sedang digodok itu, termasuk politik uang dan lain sebagainya. Kita harapkan dari undang-undang, dari sistem yang atas itu, undang-undangnya sudah jelas terkait dengan pelanggaran-pelanggaran ini. Jadi kita di lapangan tidak banyak penafsiran. Kita saklek undang-undang ini, yuk ini tidak banyak ditafsirkan macam-macam.
Karena kita bukan lembaga penafsir aturan, tapi pelaksana aturan. Ya, mudah-mudahan nantinya ada revisi undang-undang yang tentu saja mengatur kayak tadi mengenai barang bukti dan lain sebagainya, kan harus jelas juga kan Mas ya. Ya, jadi seumpama nanti berada barang bukti nggak ada yang mengakui itu milik siapa, terus nggak bisa diproses ke pengadilan dan harusnya larinya kemana, harusnya juga ada revisi aturan baru di situ. Jadi biar jelas. Kasihan kalau nanti sembakonya sampai dipangan rayap kan. Budoan. Berasnya sampai jamur lah. Eman-eman bahan pangan masalahnya kan gitu. Kecuali ada aturan ini nanti atau disalurkan atau bagaimana terserah. Yang penting ada aturan yang jelas. Gitu. Oke, waktu kita terasa sebentar. Biarpun 1 jam. 1 jam kayaknya kurang banyak kalau membahas masalah pengawasan pemilu. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang akan datang nih Mas. Ya, siap. Nah, sebelum kita tutup, ada satu hal yang mungkin mau disampaikan ke sahabat Rasi, silakan. Jadi terkait dengan tema hari ini media, Mas. Kita berharap masyarakat secara umum itu bisa memfilter lah setiap informasi yang masuk, baik melalui media massa maupun melalui media sosial elektronik dan lain sebagainya. Kita mencoba sama-sama belajar, mengedukasi bersama bahwa setiap informasi belum tentu benar. Betul. Kita harus bisa memfilter dengan nalar, dengan banyak belajar, dengan logika lah minimal. Atau dalam bahasa agama ada tabayun. Kalau kita bisa tabayun, ayo kita tabayun. Kalau tidak bisa tabayun secara langsung, minimal kita bisa memfilter, oh ini benar apa enggak. Kalau kira-kira kita tidak yakin dengan kebenaran, kita jangan ikut memposting lagi. Kalau kita ikut memposting lagi, akhirnya tidak akan pernah selesai itu berita. Betul. Cukup di diri kita. Cukup di diri kita terima, selesai. Ini benar apa tidak? Kalau benar kita ikut memposting. Kalau kita ragu dengan kebenaran, stop di diri kita. Kalau semua orang berpikiran stop di diri kita, insya Allah lah informasi-informasi itu nanti akan berhenti di tangan-tangan kita. Tidak memposting di tempat-tempat yang lainnya yang nanti banyak orang yang kemakan hoax itu lagi. Jadi mari kita sama-sama filter, menyaring semua berita terkait dengan hal apapun, tidak hanya pemilu saja sebenarnya. Terkait dengan hal apapun, mari kita gunakan logika kita, nalar kita, pikiran kita, belajar kita untuk menyaring itu semuanya. Jadi nanti budaya-budaya kita yang seperti itu, budaya menyaring berita yang baik dan benar, ini benar apa tidak, itu akan menurun ke anak-anak kita. Jadi anak-anak kita mari kita ajari, oh ini berita ini salah, ojo posting Mas, karena ini belum tentu kebenarannya. Betul. Jadi berawal dari diri kita, keluarga kita, akhirnya nanti budaya-budaya itu kita bangun bersama. Mungkin itulah dari kami. Baik, terima kasih Pak Ari Purnomo sudah ngobrol-ngobrol dengan saya di radio kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa menjadikan ilmu baru buat Sobat Rasi, dan juga bisa menjadikan pengalaman baru di dunia perpolitikan. Betul. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi nanti di kesempatan yang lebih menyenangkan dan tentu saja dengan tema-tema yang gak kalah menarik tentu saja. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian tadi Sobat Rasi obrolan kita bersama Pak Ari Purnomo SPD selaku Kordif Hukum Dimas dan Data Informasi. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Nantikan obrolan kita berikutnya dan hanya di Radio Rasi FM Magetan. Akhirnya dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Andra mohon pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.